Pemirsa, bersama saya Selamat Ginting dari Universitas Nasional. Kali ini kita kedatangan tamu Bung Sarman L. Hakim, Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Kita akan membahas persoalan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan lebih dari sekitar 130 orang tewas. Dan ini peristiwa yang menjadi duka bagi masyarakat Indonesia, juga masyarakat sepak bola seluruh dunia. Kita tahu dalam beberapa pertandingan kemarin di seluruh dunia, hampir semua menayangkan peristiwa tragis di Malang, Jawa Timur. Kita akan berbincang dengan Bung Sarman L. Hakim. Apa kabar Bung Sarman? Baik, saya panggil Pak dosen atau Mas Slamet ya. Bung. Bung ya. Bung Ginting ya. Bung Ginting ya. Ya. Bung Sarman, Anda ini sering sekali melihat pertandingan langsung, Ya. baik Piala Dunia maupun Piala Eropa, Ya. dan juga termasuk Piala Afrika. Ya. Dan beberapa kali mengunjungi markas FIFA, mungkin lebih dari 5 kali. Ya. Ini membuktikan memang Anda begitu mencintai sepak bola dunia. Ya. Bagaimana Anda melihat peristiwa di Stadion Malang ini? Ya, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah ini soal profesionalisme, atau ada budaya, atau ada apa sesungguhnya sehingga ini menjadi peristiwa dalam 20 tahun yang paling tragis dalam sejarah sepak bola dunia? Kalau melihat kejadian kemarin di Kanjuruhan itu, Iya. sebenarnya kejadian yang tidak ada di dunia, hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena kan pertandingan setelah selesai, Iya. biasanya pertandingan terjadi kericuhan antar pemain Iya. akibat wasit atau penonton. Pertandingan itu selesai, makanya nggak ada unsur, seharusnya tidak akan terjadi seperti itu. Makanya saya katakan tidak ada di dunia seperti Kanjuruhan. Nah, baru kita melihat apa penyebabnya. Karena memang penonton, pendukung Persebaya Surabaya tidak boleh nonton di Malang ya. Jadi hanya pendukung Arema saja ya. Ya, makanya kan itu katanya profesional. Iya. Tidak diperbolehkan orang lain menonton. Iya. Karena profesional. Iya. Dan kok bisa kejadian? Iya. Nah, baru kita lihat bagaimana persiapan dari panitia penyelenggara untuk keamanan, ya kan? Nah, kalau saya melihat bahwa kalau kejadian itu setelah pertandingan selesai dan penonton itu turun ke lapangan, Iya. jangan salah, itu budaya, kebiasaan. Seharusnya paham penyelenggara itu, ya kan? Kenapa tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata? Ini sebentar, ini budaya dalam pengertian, apalagi mereka ini baru 23 tahun ini, Arema itu kalah dari Persebaya Surabaya di kandang sendiri. Ini kan peristiwa yang sudah 23 tahun lalu, belum pernah terjadi. Apa karena ini buntut kekecewaan atau apa ke lapangan? Seandainya 30.000 penonton itu turun ke lapangan, saya yakin tidak akan ada yang jatuh korban. Jatuh korban ini karena tembakan gas air mata Gas itu air mata. sebenarnya. Oke. Sebenarnya dari aturan FIFA itu bagaimana penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan? Nah, baru kita menanyakan kan, penyelenggaraan itu kerjasama dengan polisi. Iya. Karena profesional, Iya. berarti pengajuan untuk diamankan oleh polisi pasti ada kesepakatan kerjanya. Ada MOU-nya. Iya. Nah, dalam MOU itu pasti disepakati kedua belah pihak. Iya. Kita lihat item-item apa yang diminta oleh pihak penyelenggara kepada polisi dan item-item apa yang dipenuhi polisi. Iya. Di item itu adakah permintaan dari penyelenggara polisi membawa gas air mata? Nah, itu kan kita lihat. Iya. Kalau misalkan dari PSSI tidak ada, berarti polisi yang salah.
Kenapa dia membawa gas air mata? Jadi apakah satu hari sebelum pertandingan tidak ada pertemuan, Bang? Apa saja yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh aparat keamanan yang menjaga pertandingan tersebut? Yang lebih menarik adalah pertanyaan dan jawaban. Apakah PSSI tidak tahu atau polisi tidak tahu bahwa gas air mata dilarang keras dibawa ke lapangan sepak bola atau acara sepak bola? Jadi kalau misalkan kita hari ini meng-compare dengan dunia luar, mohon maaf, dunia luar saya katakan, ya jumlah 30.000 itu tidak banyak. Tidak banyak. Kalau aparatnya seimbang, kalau peraturannya dipahamin. Nah hari ini cuma 40.000, meninggal 170 lebih. Ini kalau dari Arema, kalau dari pemerintah 127 atau 128. Jadi dari Arema 180-an ya? Iya. Jadi kok alasan keramaian, Piala Dunia itu 7 juta orang, Piala Eropa itu 5 juta orang. Jadi ini bukan suatu alasan yang bisa diterima. Yang kita harus cari adalah penyebabnya dan pengamanannya. Baru orang melihat apakah ini ada sabotase. Saya pikir ini bukan juga sabotase. Gitu loh. Sebenarnya Stadion Kanjuruhan itu untuk kapasitas berapa penonton? 30.000. 30.000. Iya. Karcis yang terjual? Nah, ini yang belum tahu, yang belum bisa kita pastikan karena kita kan itu saya bilang tadi. Hari ini Indonesia nggak bisa bandingin dengan negara lain, karena kalau negara lain namanya profesional, one person one seat. Nah, ini kan enggak. Itu loh. Satu penonton satu tempat bangku, duduk. Berarti memang seperti di bioskop ada nomornya ya, seperti di naik pesawat begitu ya. Jangan-jangan ada bangku tempel begitu. Bangku tempel atau bisa duduk di pangku, karena kan ada anak kecil. Berarti pasti dia nggak membeli tiket. Atau lebih menarik lagi, ada orang dalam. Apakah dia keponakan polisi, apakah keponakan tentara yang menjaga kan? Jadi menurut saya hari ini bisa dikatakan sepak bola kita tuh boleh klaim profesional, tapi pelaksanaan amatir. Jadi dalam pelaksanaannya masih amatir ya. Amatir. Atau juga parameter amatirnya apa saja? Ya banyak, dalam keamanan, dalam hal perlakuan terhadap penonton. Jadi nggak ada profesional, itu tidak berubah. Atau yang lebih menarik saya yang menarik saya ini adalah kalau kejadian ini berulang kali, ini menurut saya ini misalkan penyelenggara mengajukan ke polisi untuk pengamanan 1.000 orang, per kepala 100.000 gitu ya, berarti 1.000 orang kali 100.000, nilainya cukup besar. Nah, bisa jadi polisi hanya mengirim 500 orang, yang 500 ya antara penyelenggara dengan pihak keamanan uang itu, atau lebih jauh lagi ya pihak pengamanan ini atau polisi yang di treatment atau yang diminta berpartisipasi untuk keamanan itu konsepnya bantuan. Jadi penyelenggara ya minta bantuan polisi, ya bantuan sekedarnya. Itu yang harus kita selidikin gitu loh. Bung Sarman, kalau tidak salah beredar juga surat permohonan dari kepolisian berdasarkan analisis intelijen. Meminta kepada panitia agar pertandingan itu dimajukan pukul 3:30. Kenapa kemudian panitia bersikeras menyelenggarakan pada malam hari? Itu kan saya bilang, ini orientasinya profit, maksimal profitnya. Orientasinya keuntungan saja. Kembali lagi yang saya katakan tadi, pertandingan malam itu tidak ada di seluruh dunia. Yang hanya ada pembukaan dan penutupan. Gitu loh. Jadi pesta di situ ya. Pesta ada seremonialnya, adanya gitu loh. Nah kalau pertandingan biasa, Piala Eropa, Piala Dunia sekalipun. Iya, saya hadir di beberapa Piala Eropa. Ya saya kaget, kok mulai jam 3?
Oh, bukan jam 3, mulainya jam 6 ke atas ya? Enggak, jadi kalau kita, mohon maaf, Oh, itu setelah sholat asar sebetulnya. Oke. Jadi Setelah idealnya ya, memang setelah sholat asar ya, dimulai pertandingan dan berakhir sebelum sholat maghrib. Iya, Oke. karena sepak bola ini salah satu olahraga yang ramah lingkungan dia. Dia mengetahui siklus. Kalau kita muslim kan tidak boleh tidur setelah sholat asar. Iya. Ya itulah sepak bola sebetulnya. Oke, jadi sholat asar dulu, main, selesai sholat maghrib ya. Jadi tidak ada sholat yang ditinggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan gitu loh. Karena maghrib ke isya kan bisa dikodok, bisa dijamak. Iya. Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau tidak ada perubahan mindset atau tidak ada ini ya sepak bola kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Pasti itu. Satu berbahaya. Ya kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak-bapak atau saudara yang mendengar bahwa anaknya harus meninggalkan dia selama-lamanya karena sepak bola, itu berapa ribu orang? Berapa nanti ya harus ada keputusan pemerintah nih sebetulnya. Ini presiden, ini kalau kita persingkat gitu ya, dan ada keberanian, Jokowi harus mengatakan seperti Margaret Thatcher waktu kejadian Heysel dulu yang cuma 39. Iya. Apa reaksi Margaret Thatcher? 39 tewas ya. Apabila hooligan memperlakukan ya negara dengan sangat memalukan, hari ini saya katakan tinggalkan sepak bola dari Inggris. Ini diusir. Bola itu diusir sama si Margaret Thatcher. Nah, orang bolanya sadar. Barulah terjadi revolusi industri sepak bola. Iya. Inggris, begitu juga di Turki. Bung Sarman, belum lama ini publik juga terhenyak karena beberapa pengurus PSSI, pengurus sepak bola dan klub itu terjerat dalam kasus perjudian. Jadi ada sebenarnya judi online yang memainkan sepak bola di situ. Jangan-jangan pemilik judi itu juga menjadi tanda petik pemilik klub sepak bola sehingga dia juga memainkan peran sehingga ada kerusuhan. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya, kalau Bung Ginting bilang baru-baru ini juga udah dilaporkan ketum PSSI oleh IPW bahwa 3 klub besar Liga 1 Persikabo, PSIS dan Arema, Arema nih di jersey-nya itu ada iklan judi, judi, iya. Nah, kalau itu ada sudah laporan iklan judi, sebetulnya kalau ada iklan itu keputusan Esko itu, keputusan Esko yang meminta dimudahkan, diberikan fasilitas, ya kan? 3 klub itu memakai kaos iklan judi. Kenapa hanya 3 klub? Oh, nanti ini kan test water dia. Orang bilang cek ombak. Kalau masyarakat tidak kritis akan lolos nih, kan gitu. Nah, kalau keputusan seperti itu dan PSSI memberikan fasilitas perjudian secara hukum positif, ketum PSSI, sekjen PSSI dan Esko ditangkap semuanya. Hukum positif karena kita belum memperbolehkan perjudian di arena olahraga. Apakah banyak kemudian masyarakat akhirnya berpikir liar? Jangan-jangan kekalahan Arema itu juga kekalahan judi sehingga ada yang menggerakkan begitu? Kalau saya mohon maaf untuk kalau antar klub, Bung Ginting, itu biasa. Karena itu risiko mereka di seluruh dunia. Pasti antar klub itu perjudian. Kecuali antar negara. Nah, jadi kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa kekalahan Arema terhadap Persib itu judi, itu mohon maaf saya nggak bisa jawab. Dan itu ada etika. Tapi karena kekalahan Arema Malang penontonnya marah, itu juga nggak bisa disalahkan karena militansi kedaerahan, gitu loh. Jadi antara unsur judi dengan banyak jatuh korban, itu cuma satu jawabannya. Periksa polisi itu, kenapa dia bawa gas air mata, itu saja. Kalau misalkan
di item permintaan dari penyelenggara memperbolehkan gas air mata, tangkap itu penyelenggara. Oh. Tangkap ketum PSSI, ya. tangkap sekjen. Taunya dia nggak tahu peraturan. Saya udah tahu itu udah cukup lama bahwa aparat itu tidak boleh membawa senjata tajam, apalagi gas air mata. Iya. Orang flare aja nggak boleh kok. Nah berarti ini pengetahuan ini sebenarnya Bung Ginting yang belum dipahami oleh penyelenggara dan kepolisian. Ya ini dia tadi ya, sepak Gitu bola loh. profesional dilakukan Secara secara amatir. Oke. Amatir yang bagaimana? Amatir yang negatif. Amatir juga ada ukurannya. Kan ada pengetahuan amatir. Iya. Apa perbedaan amatir dengan profesional? Amatir ini sosialis, tidak mencari keuntungan. Iya. Jangan salah. Gitu loh. Nah profesional ini mencari keuntungan. Jadi dia nggak bisa kawin berdua ini. Ini salahnya. Iya. Gitu loh. Nah itu harus diedukasi kepada supporter, diedukasi kepada aparat. Berarti secara implisit Anda ingin mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah PSSI dan juga pihak aparat keamanan polisi dalam hal ini. Oh iya, ini sangat mudah kok diketahui penyebabnya. Saya ya kita kan jelas gitu loh. Yang mematikan itu udah bisa dipastikan gas air mata. Iya. Tidak diketemukan sajam di antara penonton. Iya. Karena apa? Penduduknya Arema sendiri. Gitu loh. Jadi kan dan itu kebiasaan mereka nonton jadi acara keluarga ya, suami istri bawa anak segala macam ya, laki itu perempuan ya. karena dia katakan ini tidak ada dari Persebaya. Ini sebenarnya hiburan rakyat mereka. Iya. Ya kan? Karena orientasi profit 100%, ya kan? Itu bisa indikasinya pertandingan malam hari. Iya. Itu 100%. Dia nggak pernah mikirin bagaimana bahaya daripada penonton yang datang, gitu loh. Atau nanti bisa diketahui tuh berapa penyelenggara ya kalau ini profesional menganggarkan satu kepala penonton 100.000 kah, 1 juta kah? Iya. Kalau dia bilang 1 juta kemahalan karena tiketnya 30.000. Tiket 30.000. Anda hak siar berapa miliar? Gitu kan? Berapa hak daripada beli paket? Iya. Saya prediksi itu karena itu pertandingan derby itu bisa 1 juta orang beli paket itu. Oke. Belum yang Bung tadi bilang, apakah ini judi? Kalau itu masuk judi, luar biasa mereka. Keuntungannya itu unlimited itu. Iya. Dan itu tadi saya bilang, ya kan? Jadi kalau misalkan pihak keamanan kepolisian pingin tahu sederhana sebetulnya. Safety untuk itu ada aturan. Oke, Bung Sarman, kita setback ke sejarah. Ya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Letkol Suratin ketika mendirikan Persatuan Sepak Bola Indonesia? Apa tujuannya sebenarnya? Sampai ini enggak. Sampai hari ini, Bung Ginting, nggak ada yang tahu. Karena almarhum Suratin ini tergolong orang berpunya dulu di Jogja. Orang yang terdidik, lama di Jerman. Dari Jerman pulang ke Indonesia, orang kaget. Ngapain nih Suratin? Kok tiba-tiba mendirikan Federasi Sepak Bola Pribumi? Sampai hari ini nggak ada orang yang menjawab. Menjawab secara literal ya apa nggak ada. Kaitannya dengan nasionalisme? Nah, jadi mungkin begini, Pak Suratin itu melihat ada perkembangan sepak bola yang cukup masif di Jogja, ya kan? Tapi Pribumi ini tidak bisa ikutan sepak bola di Federasi Pribumi, NIFU, Netherlands Indies Football Uni. Tidak bisa masuk karena dia orang terpelajar. Ukuran prestasi itu adalah dengan kompetisi, dengan kejuaraan. Nah, karena dia nggak punya federasi, berangkatlah diam-diam nih ke Eropa, menemui FIFA. Dia bilang FIFA tahun 33 ya, 1930. Dia datang ke Eropa. Dia bilang kami dari suatu negeri yang terjajah, belum merdeka. Saya juga nggak tahu dia mengatakan negeri apa waktu itu, ya kan? Kami ingin punya federasi seperti federasi penjajah kami, yaitu NIFU. Dia bilang, oke, kamunya apa? Kami ingin punya federasi. Kamu mau negerinya namanya apa kan gitu? Iya.
tapi kami pengen punya organisasi, ngotot di situ. Saya baca dokumennya. Oke, itu Jadi, juga kemudian, maaf saya potong, akhirnya Indonesia tampil di Piala Dunia pertama kali tahun 1938 38. dengan menggunakan bendera Hindia Belanda. Ya, bukan. Jadi gini, waktu dia mendaftar, ada beberapa persyaratan yang terpenuhi sebetulnya. Ya. Akhirnya FIFA nyerah, oke, karena kamu pribumi, Ya. saya beri nama Federasi Pribumi. Ya. Namanya Hindia Belanda. Oke, karena ada NIFU di negara Anda. Kalau kamu menjadi anggota kami, kamu harus ikuti agenda kami, yaitu Piala Dunia 4 tahun sekali. Nah, Sulatin menyetujui, pulang dari Eropa tahun 32 dia bikin kompetisi 1932. Ya. Dan menariknya adalah salah satu sponsornya adalah Bayer. Jerman. Nah, dia buktikan tahun 38 itu hadir di Piala Dunia Perancis dengan persyaratan oleh NIFU dibikin. Kalau Anda mau ke Eropa, Anda harus bertanding dengan kami. Kalau Anda menang, boleh. Dilakukan berapa kali, kalah NIFU nih. Berangkatlah dia. 38. Nah, pertanyaannya adalah waktu pasca tahun 30 ini ya atau sebelumnya ada Sumpah Pemuda. 1928. Orang menanyakan siapa person-person yang hadir di Piala Dunia di Sumpah Pemuda 1928. Di situ ada kata Yong Ambon, Jong Celebes, Jong Batakbon. Ya, ini perlu diungkap. Itulah orang sepak bola. Itulah orang sepak bola. Kenapa? Karena saat itu Belanda tidak memperbolehkan orang berkumpul. Yang boleh berkumpul orang bola. Dan inilah dipakai oleh pendiri bangsa untuk berikrar satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Jadi gitu. udah ketemu, Bung. Ya. Benang merahnya. Ya. Mendirikan federasi sepak bola itu untuk nasionalisme. Ya. Oke, Bung. Ya. Closing statement terhadap kasus Kanjuruhan ini. Apa saran Anda untuk perbaikan ke depan agar peristiwa kelam ini tidak terjadi lagi? Silakan. Harus ada keberanian dari Jokowi, Presiden. Keberanian dari Presiden. Ya, untuk mengatakan apabila ini terulang kembali, ya harus diusir sepak bola. Karena dia tidak membanggakan, tidak menyatukan, ya, dan membahayakan. Jokowi harus mengatakan tutup kegiatan sepak bola dari Sabang sampai Merauke. Itu sama juga yang dilakukan sampai berapa lama? Ya, nggak bisa dikatakan sampai 5 tahun 10. Itu resiko politik. Bukankah tahun depan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia Junior? Ini yang menarik. Ya, ini dan yang menarik. Waktunya nggak sampai setahun lagi, bulan Juni. Iya, jadi ini kan bahasa politiknya Menpora, bahasa politiknya PSSI, ya kan? Kalau dia bekukan atau dia hilangkan PSSI, ya itu bukan negara loh, itu dia sekelompok. PSSI kumpulan, jadi presiden bisa membuat perkumpulan baru sebetulnya. Oke. Gitu loh. Tapi jadi, tetap Piala Dunia itu di Indonesia. Di Indonesia karena antar negara. Bukan antar tapi bukan antar klub. Penyelenggaranya bukan Persatuan Sepak Bola Indonesia. Negara. Dan ini yang berkali-kali salah. Sama seperti kemarin pertandingan FIFA Matchday. Itu antar negara, bukan antar klub. Itu haknya Menpora yang menentukan, bukan PSSI. Menpora panggil PSSI, Anda siapkan timnya ya supaya kita nggak kalah. Ini yang jadi atas nama negara ya. Atas nama negara. Makanya saya mengharapkan kalau saya bisa klaim keinginan masyarakat, bikin federasi baru. Itu jawaban yang, karena kalau saya ibaratkan, ngeri-ngeri sedap nih Bung Sarman. Iya, saya ibaratkan nih sepak bola ini ini bukan benang kusut. Kalau benang kusut masih bisa kita urai. Ini kristal. Oke, kristal. Baik, terima kasih Bung Sarman. Pemirsa, demikian bincang saya Selamat Ginting dengan Bung Sarman El Hakim, Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Semoga pelajaran dari kasus di Stadion Kanjuruhan Malang ini menjadi peristiwa terakhir dan tidak terjadi lagi tragedi serupa di tanah air. Demikian, salam dari Unas TV, salam dari Humas TV. Terima kasih.